Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat yang di atas, masih semangat? Masih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Yang semangat jawab salam, saya doain mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan jadi anak yang soleh solehah, amin. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Pada nyengir-nyengir kalau rezeki deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-mahmudi ala kulli hal al-mawsufi bisifatil kamali wal jalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa a'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan, khususan kepada majelis apa ini namanya? Majelis Ta'lim Kutub Fathul Falah. Kita doain mudah-mudahan panitia penyelenggara acara ini yang sudah ikut andil, yang sudah membantu acara ini, semoga diberikan sehat walafiat, diberikan balasan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga pimpinan majelis kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati, yang kita muliakan para tokoh masyarakat, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, masyayikh yang ada di kampung ini. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan juga ayahanda saya Al-Habib Mahdhar bin Abdurrahman As-Segaf, dan juga hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dilihat wajahnya adem-adem semua ya. Wajahnya wajah orang-orang soleh-soleha semua, amin. Ibu-ibunya pada cantik-cantik semua ya, amin. Laki-lakinya semuanya ganteng-ganteng semua. Namun Ustaz Jamaluddin kita doain juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Masih. Sebelum mulai kita sholawat dulu biar makin berkah, amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya semangat. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha Nabi ya Nabi, anta al-murtaja ya umaziham, Ishfa'lana ya khairan alam, anta al-murtaja ya umayfi'ah, Ishfa'lana ya khairan
Allahumma ishfa'. Angkat tangannya sama-sama. Ya Habibah Allah Allah ishfa'. Syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah. Rasulullah ya Nabi ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah Allah Allah ya Allah Allah ya Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdali wa sifaiha wa nuril absari radiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ظهر الدين المؤيد بظهور نبي أحمد. ظهر الدين المؤيد يا حنانا بمحمد ذلك فضل من الله. ظهر الدين بظهور النبي. Yang semangat sama-sama. Nunu ayyad بظهور النبي أحمد يا حنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا هنانا يا هنانا يا حنانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. barik alaihi wa ala alihi. Masih semangat apa enggak? Masih semangat apa enggak? Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita kembali melihat yang namanya kisahnya beliau, sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini, Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala lahir ke muka bumi ini, Allah taala memberikan nilai-nilai khususiyah. Khusus hanya untuk Nabi dan gak ada sama kita semua. Nabi-nabi yang lain diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah diberikan kemuliaan dan kekhususan yang lebih khusus dari nabi yang lain. Sehingga kalau bisa kita lihat di antara para nabi yang lain yang wajib kita ketahui ada 25, yang tidak kita wajib ketahui jumlahnya ada 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Setelah daripada Nabi Isa enggak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa, dari Nabi Isa Allah taala menyiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Enggak ada satupun nabi setelah daripada Nabi Isa yaitu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir diberikan nilai-nilai khususiyah. Di dalam satu riwayat, orang-orang yang ada di sebelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan ketika lahirnya beliau. Itu Nabi Muhammad ketika dilahirkan sama Ibunda Siti Aminah, Ibunda Siti Aminah enggak merasakan rasa sakit. Di situ ada orang yang membantu untuk melahirkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ketika lahirnya beliau, sungguh aku melihat cahaya yang luar biasa keluar pada saat itu. Bintang-bintang yang di atas menaungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran, Nabi Muhammad ketika kecil mainannya bukan sama seperti dengan kita. Anak-anak kecil mainan sekarang, zaman sekarang mainnya game, mainnya FF ya, bocil kematian. FF nggak ada pintunya, ada juga tahu. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan kita. Masih kecil mainnya game, betul? Mainnya game. Nabi Muhammad ketika kecil mainannya apa? Mainannya bintang dan bintang. Ketika beliau duduk masih kecil, beliau tunjuk itu bintang. Beliau mengarahkan jarinya ke kanan, maka bintang ngikutin arah telunjuknya beliau. Mainannya bintang. Ada lagi peristiwa bulan kebelah. Nabi Muhammad diminta sama orang-orang kafir pada saat itu, kalau kamu benar-benar utusannya Allah, coba kamu belah itu bulan. Subhanallah, Nabi Muhammad minta sama Allah, kebelah itu bulan. Itu mainan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir, api-api yang sudah menyala ribuan tahun lamanya itu pada saat itu ada yang namanya agama Majusi. Mereka itu sembah yang namanya api. Api ini udah ribuan tahun, udah ratusan tahun gak mati-mati. Tapi ketika Nabi lahir, api yang jadi sembahannya orang-orang Majusi itu padam seketika. Berhala-berhala yang tadinya itu terkenal, berhala-berhala dijadikan sesembahan oleh orang-orang kafir. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hancur seketika. Ini karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan, diberikan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat sahabat-sahabat, mereka meriwayatkan sebesar apa sih contoh daripada kisah mulianya beliau. Karena yang wajib kita yakini adalah setiap apa yang beliau lakukan itu adalah kebaikan dan wajib kita ikuti. Dahulu ada salah satu khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu anak kecil, ini seumuran kalian ya, umur 10 tahun kira-kira pada saat itu, bernama Sayyidina Anas bin Malik.
Ini salah satu sahabat Nabi yang dari kecil ngikutin Nabi. Dari kecil jadi pembantunya Nabi. Ini jadi pembantunya Nabi bukan karena Nabi pengen jadi pembantu, bukan. Tapi ketika ada peristiwa hijrah, Nabi dari kota Mekah ke Madinah, banyak orang-orang yang pada saat itu pengen ngasih hadiah ke Nabi. Tapi ada seorang ibu yang menghadiahkan anaknya untuk Nabi Muhammad SAW. Anaknya itu adalah namanya Sayyidina Anas bin Malik. Salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis karena selalu dekat dengan Nabi SAW. Maka beliau katakan apa? Ketika aku pada saat itu masih kecil, Rasul SAW pernah menyuruhku untuk membeli suatu barang. Kalau zaman sekarang dibilangnya kita ini dititipin, nitip sama orang tua kita. Udah, Sayyidina Anas bin Malik diminta sama Rasulullah untuk membelikan ini kebutuhan. Antum beli di pasar sana. Pergi Sayyidina Anas bin Malik. Di tengah jalan ketemu sama anak-anak kecil lagi main. Karena waktu itu Sayyidina Anas bin Malik masih kecil, wajar. Dia jadi pengen ikut main sama anak-anak yang lain. Malah ngikut main sama anak-anak yang lain. Ikut main sampai akhirnya lupa Rasulullah nitip sesuatu sama dia nggak beli. Akhirnya subhanallah di belakang Sayyidina Anas bin Malik lagi main, ada Rasul SAW. Nepuk belakangnya Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah bilang sama Anas bin Malik, "Wahai Anas, apakah kamu sudah membelikan apa yang aku butuhkan?" Rasulullah nggak marah. Rasulullah justru tersenyum. Rasulullah malah senang sama Sayyidina Anas bin Malik. Ini akhlaknya Nabi, lemah lembut sama anak kecil. Lalu contoh-contoh yang lain pribadinya beliau ini bukan cuma dipuji oleh manusia. Beliau ini adalah salah satu contoh sebaik-baiknya contoh bagi kita. Kalau di zaman sekarang kita bakal dipuji sama manusia, Nabi Muhammad dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang kemuliaan dan budi pekerti yang luhur beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memuji langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada kisah yang lain, akhlaknya Nabi Muhammad. Dulu ada satu orang miskin datang kepada Nabi Muhammad. Di situ ada sahabatnya Nabi, ada orang miskin di depannya Nabi. Orang miskin ini ngebawain satu mangkuk anggur isinya, buah anggur untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah lama disimpan. Karena saking pengennya makanannya dicicipin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawain ke Rasul. Rasulullah, saya punya hadiah ini. Cuma ada satu mangkuk ini. Orang miskin seperti ini. Pengen dimakan makanannya sama Nabi. Nabi Muhammad ambil. Nabi Muhammad makan. 1 suap, 2 suap, 3 suap. Sampai 1 mangkuk itu habis. Sahabat gak dibagi. Sahabat bingung. Ini orang miskin senang, Nabi Muhammad lahap makan habis itu mangkuk anggur, pergi pamit pulang. Sahabat nanya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak membagi yang namanya anggur itu kepada kami? Kamu lahapnya luar biasa makan itu anggur." Rasulullah jawab apa? Ini kita lihat sama-sama, saking ngejaga perasaannya orang. Ketahuilah sahabat, bukankah kamu melihat ketika aku makan 1 mangkuk anggur itu, kamu lihat betapa bahagianya wajah orang yang ngasih itu tadi. Senangnya luar biasa. Aku takut ini anggur ini rasanya kecut, asem. Kalau aku bagikan kepada kalian, kalian makan, aku takut wajah kalian akan memilih reaksi yang sehingga orang miskin ini bakal sedih. Makanannya gak enak. Tapi aku makan. Rasulullah gak bilang gak enak, malah Rasulullah senyum, senang. Itu yang ngebuat orang miskin tadi senang. Subhanallah. Ini akhlaknya Nabi, jaga perasaan orang lain. Apalagi akhlaknya Rasul masih banyak. Dulu ada di saat waktu hari raya Id. Hari raya Id itu di mana orang-orang umat-umat muslim pada senang semua, pada bahagia semua, ngumpul sama keluarga. Memaafkan satu dengan yang lain, kembali suci.
Tapi ketika itu pada hari raya Id Rasul keluar dari rumahnya. Rasulullah melihat ada anak-anak yang main di depan rumahnya, ada satu anak yang lagi di pojokan nangis. Gak pakai pakaian. Nangis luar biasa. Didatengin sama Nabi. Nabi Muhammad nanya dengan baiknya luar biasa. Wahai fulan anakku, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu menangis? Yang lain pada main, kenapa kamu gak ngikut main sama yang lain? Ini anak ngadu. Dia gak tahu yang di depannya adalah Nabi Muhammad. Wahai paman, saya ini dalam keadaan yang lelah. Saya menangis seperti ini dalam keadaan seperti ini. Aku tidak memakai pakaian. Aku tidak memiliki apapun. Ibuku telah pergi bersama dengan lelaki lain. Ayahku telah meninggal dunia mengikuti daripada peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aku dalam keadaan seperti ini yang seperti kamu bisa lihat. Rasulullah nggak banyak nanya-nanya lagi. Rasulullah bawa itu anak ke rumahnya, dikasih makan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikasih kebahagiaan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikasih pakaian yang baru. Udah luar biasa anak ini bersih, keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain bingung, kenapa kamu sekarang senang, tadi kamu nangis? Ini anak jawab, sekarang aku sudah memakai pakaian, sekarang aku sudah memiliki segala-galanya, dan aku sekarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Fatimahuz Zahra sekarang adalah saudariku. Sayyidina Hasan wal Husain adalah saudaraku. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah ibundaku, dan baginda Nabi Muhammad sekarang adalah ayahku. Diangkat, dijadikan anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak-akhlaknya Nabi. Makanya wajib kita ngikutin anak-anak kita. Saya pengen kasih pertanyaan buat anak-anak. Yang bisa jawab dikasih hadiah ya. Nah, semangat. Yang bisa jawab dikasih hadiah. Pertanyaannya seputar FF. Ya. Enggak, seputar Maulid Nabi Muhammad. Lagi ngerayain peringatin hari raya Maulid Nabi Muhammad, di sini pada malah sibuk main HP. Ya. Ada yang main Instagram, ada yang main game. Ada yang main HP di sini? Ada. Ya, majelis zaman sekarang berbeda dengan majelis dulu. Orang kalau datang di majelis taklim dahulu kala semangatnya luar biasa, dicatat apa yang dibicarakan. Dilihat apa yang bakal dibawa bakal ke rumah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dulu Al-Imam Ahmad bin Hambal itu seorang ulama besar. Dikatakan di dalam riwayat kehidupan beliau, itu setiap beliau buka majelis taklim 10.000 jamaah yang datang kepada beliau. 6.000 jamaah pada saat itu pengen ngeliat akhlaknya beliau, pengen ngeliat budi pekerti, akhirnya pengen ngeliatnya beliau. 4.000 jamaahnya mencatat daripada riwayat-riwayat hadis yang beliau sampaikan. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang lebih sibuk main HP. Ayo dong, ini umat Nabi Muhammad ya. Jangan sibuk main HP. Saya kasih pertanyaan. Sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Tunjuk tangan. Bentar lo. Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan. Tamam. Berani gak kasih hadiah? Sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Gampang. Saya kasih gampangnya. 1, ayahnya beliau siapa? Ibunya beliau siapa? Ntar dulu, jangan jawab sekarang. Tunjuk tangan dulu. Ntar, yang anak kecil saya pengen. Ayo. Ini kalau ibu-ibunya ustazah semua masalahnya ya. Orang pintar semua. Jangan pasti tahu. Ayo anak kecil. Antum berani? Nanti dibantu sini. Ayo. Fadhal.
Betul, bentar lo, ini dulu nih. Masya Allah. Sip. Sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Siti Khadijah, Siti Aminah, sama apa ya? Makin menjauh sama mixingnya dikit. Nah, bismillah. Satu tadi Sayyidatuna Khadijah, Siti Aminah. Terus? Apa lagi ya? Jadi malah nanya apa lagi itu deh. Tar dulu. Tamam. Tunggu dulu sebentar. Siapa? Ayahnya Nabi siapa? Ayahnya Nabi. Iya, Abdullah. Anaknya Nabi siapa? Malik. Hah? Apaan? Yang bener ngomongnya. Pelan-pelan. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Siapa? Nggak tahu apa. Nggak tahu, baik. Tunggu dulu bentar. Cucunya Nabi. Tuh gampang tuh kata dia tuh. Hasan. Satu lagi siapa? Isa. Hah? Ngawur siapa? Hasan dan Hasan dan siapa? Husain, betul. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadiahnya bentar. Lah ketinggalan di rumah. Hadiahnya air aja. Masya Allah. Ini air santri ini ya. Mudah-mudahan jadi santri. Amin. Jadi anak yang solehah. Jadi anak yang solehah. Berbakti pada kedua orang tuanya. Amin. Ya tamam ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Hebat anak sekarang tahu keluarganya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad harus tahu. Nanti saya kasih pertanyaan lagi terakhir ya. Habis ini saya lanjut. Saya nggak lama-lama karena betulan lagi enak badan. Ini udah panas dingin ya. Lumayan. Insya Allah ketemu lagi ya. Kita ini jauh rumahnya tapi dekat di hati. Ya salah. Oh udah lagi maulid ini, bahas maulid dulu ya. Bahas kisah Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari sama-sama adanya momentum maulid, mari sama-sama agar kita makin ingat dekat Nabi. Kita harus paham siapa keluarganya beliau, harus tahu kisahnya beliau. Mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka harus dijadikan idolanya kita adalah Nabi Muhammad. Wajib bagi kita untuk mengetahui siapa idolanya kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum bi thalathatin hisalin." Didiklah anak-anak kalian daripada 3 perkara ini. Ini biar anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Ini resepnya ada 3. Addibu auladakum bi thalathatin hisalin. Didik anak-anak kalian daripada 3 perkara ini. Yang pertama, hubbun nabiyyukum. Cinta sama nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ahlul baitin nabi. Mencintai keluarga Nabi, tadi sudah disebutkan keluarga-keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain. Lalu juga keluarga-keluarga yang lain harus tahu siapa yang ada di dekat sama Nabi Muhammad. Yang ketiga, watilawatil Quran. Membaca Al-Quran. Hubbun nabiyukum, cinta sama nabi kalian. Kalau kita yang ngaku cinta sama nabi, minimal kita penasaran sama kisahnya beliau. Seorang pecinta pasti dia akan penasaran dengan apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Maka ketika kita mengaku cinta sama Rasulullah, harusnya kita makin yang namanya kangen sama beliau, makin penasaran sama beliau. Betul? Yang kedua, wahubbu ahlul baitin nabi, mencintai keluarga nabi. Yang ketiga, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Betapa banyak anak-anak remaja sudah baligh tapi belum bisa membaca Al-Quran. Bukan karena dia nggak mampu, dia mampu bisa, tapi ketika kecil nggak pernah dibawa ke guru ngaji. Betapa banyak lebih sibuk dikasih dunia, akhirnya jadi
main gamenya luar biasa, lupa sama ngajinya, lupa sama agamanya. Nah ini dia, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Pengen jadi orang yang beruntung, kata Nabi SAW, pengen dikatakan sebagai sebaik-baiknya manusia oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya diantara kalian ialah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kata Nabi. Pengen dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, ajarkanlah mereka untuk membaca Al-Quran. Minimal membaca ayat-ayat surah-surah pendek, itu udah alhamdulillah luar biasa. Ajarkan walau ayat, walau cuma satu ayat, itu bakal jadi sebuah kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya minta satu pertanyaan lagi ya. Atau pertanyaan lagi terakhir. Sebutkan, nungguinnya. Sebutkan 5, ya, sebutkan 12 bulan dalam Islam, bulan Hijriyah. Antum mulu dulu, ini pinter banget Mas dari tadi. Ayo, ayo, sebutkan 12 bulan dalam Islam. Hah? Anak-anak kecil, jangan yang gede. Fadhal, silahkan. Sebutkan 12 bulan dalam Islam Hijriyah ya, kalender Hijriyah. Silahkan. Apa? Al-Ahzab 1 sampai ayat 21 bisa? Benar? Nanti ya, habis ini ya. Salah. Silahkan. Ada mic lagi? Kasih ke Fadhal. Ya. Kasih, nah, silahkan. Siap. Sebutkan 12 bulan dalam Islam kalender Hijriyah. 1. Ramadan. Berurut 1. Ramadan. Muharram. Oh iya, Muharram. Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Betul. Setelah bulan Muharram bulan apa? Safar. Setelah bulan Rabiul Akhir bulan apa? Ntar lo jangan dijawab, biar ini jawab. Setelah bulan Jumadil Akhir bulan apa? Jeng jeng. Ya salah. Rajab. Setelah bulan Sya'ban bulan apa? Ramadan. Sekarang bulan apa? Wah, nggak ada yang tahu tuh. Ayo. Hah? Apa? Rabiul Awal tuh, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Sudah itu aja, betul 12 bulan dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Hadiahnya minuman lagi. Alhamdulillah, udah cukup, alhamdulillah. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah momentum Maulid Nabi agar kita makin cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi, agar kita makin cinta sama Nabi Muhammad. Jadikanlah beliau sebagai contoh kehidupan kita, jadikanlah beliau sebagai contoh pribadi bagi anak-anak kita. Maka insya Allah kelak dikatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Cinta sama Nabi bakal dapat keuntungan ngumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Doain saya mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, mudah-mudahan diberikan keberkahan, dan juga mudah-mudahan yang hadir dalam acara ini semoga Allah taala berikan keberkahan kepada kita,
dan Allah Ta'ala jadikan kita menjadi orang-orang min ahlil khair, menjadi orang-orang yang dikatakan minal faizin, orang-orang yang beruntung di dunia maupun nanti di akhirat. Dan semoga kita semua yang hadir dalam acara ini bisa mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan pulang dari tempat ini semoga Allah Ta'ala berikan limpahan-limpahan pahala-pahala kepada kita, dan Allah Ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita. Dan semoga Allah jadikan daripada keluarga-keluarga kita, pribadi-pribadi kita yang ada di rumah kita, sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan keluarga yang penuh daripada orang-orang yang dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Ikan sepat, ikan gabus, hidupnya di air tawar. Lebih cepat lebih bagus karena perut sudah pada lapar. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.